22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengaran saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan janganlah pendengaran saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengaran saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu Jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Jika demikian kamu menipu diri sendiri. Shalom anak-anak, selamat pagi. Lose senang sekali hari ini kembali lagi bisa bertemu dengan kalian. Coba Lose lihat dulu siapa aja nih yang sudah hadir. Oh, itu ada anak kelas Passion. Di sebelah sana ada anak Joyful, anak kelas Trust, Kindness, anak Honesty, Caring. Semuanya sudah semangat, siap di depan gadget layarnya masing-masing. Ayo anak-anak, kita ngawali hari ini sekolah minggu kita dengan mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita ucapkan kepada Tuhan, kita siap. Anak sekolah minggu mau siap untuk memuji Tuhan mengikuti sekolah minggu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
anak-anak sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak, kita akan masuk ke dalam doa untuk mengawali sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan, Allah Bapa kami, selamat pagi. Tuhan, selamat pagi kalau pada hari ini Tuhan Kau izinkan kami bisa hadir ke sekolah minggu. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menjaga kami semua. Tuhan, kami sungguh rindu untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Kami sungguh rindu menjadi anak Tuhan yang terus taat kepada Tuhan. Tuhan, oleh karena itu sebelum memulai sekolah minggu kami pada hari ini, kami mau buka hati kami mau serahkan hati kami supaya kami, Tuhan, dapat dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami dapat dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mengingat teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, tolonglah segala kesulitan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka pada minggu yang akan datang boleh kembali bergabung bersama dengan kami di sekolah minggu. Tuhan, Engkau terus mau pimpin akan hidup teman-teman kami dan juga untuk hidup kami. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan siap kembali memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena ada Tuhan yang sekarang senantiasa bersama dengan kita semua. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan Lose, bersama dengan keluarga kita semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
hati Tuhan. Anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, anak-anak? Oh iya, betul. Duduk yang tenang, apalagi? Oh, siapkan Alkitab ada di dekat dengan kalian. Apalagi? Oh, memakai pakaian yang rapi ya. Bagus, anak-anak pintar semuanya. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ku ingin dengar cerita. Cerita apa? Cerita firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita sama-sama memuji Tuhan. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Tolong bukakan mata hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan juga tolong berkati lause-lause yang akan mengajarkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya. Lause mau tanya, apa yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini? Ya, apa yang sedang terjadi sekarang? Sebuah wabah penyakit yang kita sebut COVID-19. Pandemi COVID-19. Ada virus corona yang jahat yang sedang menyerang manusia. Oleh sebab itu kita harus menggunakan masker ketika kita pergi-pergi. Tidak lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun kalau kita sudah selesai beraktivitas. Supaya apa? Supaya virusnya tidak menempel lagi di tangan kita. Nah, kalau kita tidak cuci dengan sabun, kita juga boleh pakai apa? Hand sanitizer. Bahaya sekali adik-adik kalau kita tidak mencuci tangan kita dengan sabun. Terus kita ambil makanan kita makan. Atau kita tidak sengaja memegang mulut kita, hidung kita, mata kita. Sehingga apa? Sehingga virus itu kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang tubuh kita sehingga kita sakit. Dan selain itu juga kita harus menjaga jarak kalau kita sedang berbicara dengan orang lain. Wah adik-adik, di akhir tahun 2019 virus ini sudah ada dan mulai menyerang manusia. Tahun 2020 sekitar awal bulan Maret, negara kita, negara Indonesia, akhirnya diserang juga oleh virus COVID-19 yang berbahaya ini. Banyak yang sudah terkena virus ini, jutaan orang hingga hari ini. Ada yang sembuh, tetapi ada juga yang tidak kuat menghadapi virus ini sehingga mengakibatkan kematian, meninggal dunia. Dan rupanya adik-adik, di bulan Maret ini,
Sudah genap 1 tahun kita hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Virusnya masih ada? Masih ada adik-adik. Tetapi puji Tuhan, pemerintah sudah mulai memberikan vaksin kepada orang-orang dewasa dan kepada opa-oma yang sudah lanjut usia supaya badan mereka tetap kuat dan sehat, tidak mudah terserang COVID-19. Adik-adik, masa pandemi COVID-19 seperti hari ini menghambat banyak sekali kegiatan kita. Kita nggak boleh pergi ke sekolah seperti dulu, nggak ketemu dengan teman-teman sekolah, nggak bisa ke mall, dan juga nggak bisa ke gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Namun adik-adik, kita harus tetap semangat ya adik-adik ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Walaupun hari ini ada hambatan untuk kita bertemu dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, hambatan untuk bertemu dengan ibu dan bapak guru di sekolah, dan hambatan untuk kita tidak bisa bertemu dengan lause-lause sekolah minggu secara langsung. Namun, kita tidak dihambat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang adalah hal yang utama dalam hidup kita. Dan tentunya firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Alkitab, yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Nah adik-adik jangan lupa ya, setelah selesai dari sekolah minggu, adik-adik dapat membaca bagian firman Tuhan ini. Ya, oke. Adik-adik, firman Tuhan katakan ada banyak kerumunan di sana. Ada banyak kerumunan orang. Ada apa ya? Ternyata Tuhan Yesus sedang dikelilingi banyak orang. Mereka ada yang mengasihi Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada orang-orang Farisi. Ada orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus begini. Guru. Ya, mereka memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Guru, dalam kitab Taurat Musa terdapat banyak hukum. Hukum yang mana yang terutama? Artinya hukum mana yang paling penting? Adik-adik, orang-orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan seperti ini. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan mereka adalah orang-orang yang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak sepenuh hati bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka menunggu jawaban Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus salah memberikan jawaban kepada mereka, maka mereka akan menangkap Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau pertanyaan orang-orang Farisi adalah pertanyaan yang hanya ingin menjebak Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tentu saja Tuhan Yesus tahu isi hati mereka yang jahat. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu tidak sepenuh hati bertanya kepada Dia. Namun Tuhan Yesus mengerti betul bagaimana cara mengatasi mereka. Kemudian firman Tuhan mencatat buat kita. Tuhan Yesus kemudian menjawab mereka dengan pasti. Begini jawaban Tuhan Yesus. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus ingin
Kalau kita memutuskan untuk mengasihi Dia, maka di dalam hidup kita tidak ada Tuhan lain yang kita kasihi. Seluruh hidup kita diserahkan untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Adik-adik, Tuhan yang lain dalam hidup kita yang Lause maksudkan misalnya handphone, games. Kita jadikan yang utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Tangan kita, mata kita, pikiran kita tidak terlepas dari handphone dan games kita. Sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dan bahkan kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan kalimatnya. Tuhan Yesus berkata, hukum yang sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum tadi tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik yang Lause kasihi, Tuhan Yesus ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak saja mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Bahkan semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Lause kasih contoh ya. Jadi, kalau kamu mencubit diri kamu sendiri, terasa sakit, berarti kamu jangan mencubit orang lain. Kalau kamu dipukul sakit, jangan suka memukul orang lain ataupun memukul teman. Kita harus saling menyayangi, saling membantu. Kalau kamu punya 2 permen, ya, bagikan yang satu kepada teman kalian yang tidak mempunyai permen. Nah adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan dengan setia melakukan semua perintah-perintahnya. Baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, dengar-dengaran nasihat papa mama, rajin sekolah online, setia mengikuti ibadah sekolah minggu dan lainnya yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk apa? Mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa mama kita, adik kakak kita, teman-teman kita, suster yang menemani kita setiap hari atau mungkin tetangga kamu. Nah, adik-adik yang Lause kasihi, apabila kita mengatakan kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 seperti hari ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan sesama? Kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan? Ya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Doakan para dokter yang sedang merawat orang-orang yang sedang sakit COVID-19 ini. Supaya apa? Supaya mereka dilindungi Tuhan dan tidak terkena sakit ini. Doakan juga orang-orang yang sedang sakit dan berjuang melawan COVID-19 ini supaya sembuh. Adik-adik juga boleh sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Doakan apa? Doakan agar Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan tim kerjanya, mereka dapat bekerja dengan cepat agar apa? Agar vaksin dapat diberikan kepada semua orang yang tinggal di negeri ini. Nah, adik-adik, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memohonkan untuk orang lain, maka adik-adik sudah melakukan bagian firman Tuhan. Adik-adik, yuk mari bersama-sama, Lause dan adik-adik semuanya, mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Adik-adik, Lause mau mengajak kita untuk menghafal ayat hafalan dalam minggu ini, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-22,
ayat yang ke-37 sampai 38. Kita mulai dari ayatnya yang ke-37. Dari tanda kutip ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Baik adik-adik, sedemikian jauh firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan. Mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar meneladani Tuhan Yesus. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga mau belajar untuk menaati firman Tuhan, di mana kami diajar, diperintahkan juga untuk mengasihi sesama kami. Walaupun kami masih muda, Tuhan, kami masih kecil, namun Tuhan akan menolong kami. Sedari kami kecil, kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga sampai dewasa kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah hidup kami, ajarilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajari kita tentang kasih. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mengasihi Lause, mengasihi anak-anak di rumah, mengasihi adik-adik semua, mengasihi keluarga kita dan juga teman-teman kita. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang selalu tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik orang itu nakal, orang itu menjengkelkan, ataupun orang itu tidak menyenangkan, tetapi Tuhan meminta kita tetap mengasihi mereka. Ya, anak-anak, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Anak-anak, persembahan dapat kalian lakukan dengan men-scan QR code yang ada di sebelah kanan Lause. Setelah di-scan, kalian boleh langsung mentransfer ke rekening bank gereja kita. Anak-anak bisa minta bantuan kepada papa, mama, ibu, dan bapak untuk men-scan QR code ini. Atau
Apabila anak-anak belum bisa men-scan QR code, anak-anak dapat kembali menyimpan uang persembahan kalian, masukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke tabungan. Pada waktunya nanti anak-anak bisa datang ke gereja untuk memasukkan uang persembahan itu ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Ayo anak-anak, kita akan memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, karena kita mau memberi syukur atas semua kebaikan Tuhan. Maka kita akan berikan persembahan kita. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini hari ini. Lause sangat senang karena anak-anak semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita tetap memelihara kebiasaan baik kalian untuk rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga tidak lupa terus mengikuti sekolah minggu. Sampai ketemu anak-anak minggu depan di sekolah minggu kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan.